Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara. Namun hingga saat ini korupsi masih saja terjadi yang dilakukan oleh berbagai pihak atau berbagai lembaga. Terdapat beberapa bahaya akibat dari korupsi tersebut, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, dan politik, ekonomi bangsa, serta birokrasi. Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan struktural, kultural, instrumental, dan terakhir adalah manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain yang pertama yaitu mendesain dan menata ulang pelayanan publik. Yang kedua yaitu memperkuat transparansi, dan ketiga pengawasan dan sanksi, serta terakhir adalah meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang, yaitu pertama, merugikan keuangan negara, kedua, suap menyuap, ketiga, penggelapan dalam jabatan, keempat, pemerasan, kelima, perbuatan curang, keenam, benturan dalam pengadaan, dan ketujuh, gratifikasi. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara integrasi, adanya kerjasama internasional dan regulasi yang harmonis. Korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara. Merugikan keuangan negara merupakan salah satu dari 7 jenis korupsi yang umum terjadi di Indonesia. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini dibagi menjadi 2, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Syarat harus ada keuangan negara yang masih diberikan, biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang, atau pemberian pajak. Korupsi terkait dengan suap menyuap. Suap menyuap merupakan satu dari 7 jenis korupsi lainnya. Suap menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau penerimaan uang hadiah yang dilakukan oleh penjabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Selanjutnya, korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan ini termasuk dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang penjabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menggantungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Selanjutnya, korupsi terkait dengan perbuatan pemerasan. Pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan memaksa orang melakukan sesuatu, membayar atau menerima bayaran dengan potongan atau dengan mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, yaitu korupsi terkait dengan perbuatan curang. Perbuatan curang yang dimaksud dalam jenis korupsi ini biasanya dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI atau Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan dan pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu, pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang menandatangani kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam korupsi ini. Selanjutnya, korupsi terkait dengan benturan kepentingan dan pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadiri barang atau jasa yang dibutuhkan oleh sesuatu instansi atau perusahaan. Seorang atau badan yang ditunjuk untuk mengadakan barang atau jasa ini dipilih melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan menawarkan biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk untuk menjaga pihak penyeleksi tidak boleh ikut dalam peserta. Dan selanjutnya, korupsi terkait dengan gratifikasi. Gratifikasi termasuk dalam 7 jenis korupsi. Jenis korupsi ini melakukan
pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Jenis korupsi ini diatur dalam pasal 12B UU PTPK dan pasal 12C UU PTPK. Contoh studi kasus pada materi korupsi ini adalah pada 6 Desember 2020, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi dana penanganan COVID-19. Penetapan tersangka Juliari ini merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan. Pada Jumat, 5 Desember 2020, usai ditetapkan sebagai tersangka, Juliari langsung menyerahkan diri kepada KPK. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Mateus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Hari Sidabuke sebagai tersangka selaku penerima suap. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program Bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan anggaran 5,9 triliun yang dilaksanakan sebanyak 2 periode. Juliari menunjuk Mateus dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati dan ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada para rekanan kepada Kemensos melalui Mateus. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Mateus dan Adi adalah sebesar 10.000 per paket dari nilai 300.000. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, mereka diduga mendapatkan total 12 miliar yang dibagikan oleh Juliari Batubara melalui Mateus. Pada periode kedua, pelaksanaan bantuan sosial berupa paket sembako yang diadakan antara dari Oktober sampai Desember, Juliari diduga mendapatkan total 8 miliar rupiah. Jadi, total yang didapatkan oleh Juliari dari periode pertama dan kedua adalah sebesar 17 miliar rupiah yang dibuktikan dengan terdapatnya uang di dalam koper. Seluruh total uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.